Shalom, selamat hari Minggu buat Amang, Inang, dan anak-anak kami. Kita kembali berkumpul bersama untuk memuji Tuhan di dalam ibadah Minggu ketiga setelah Trinitatis. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 440, ayat yang pertama dan kedua. Di ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Sai puji Maha Tuhan Yesus Kristus, Pasangan Maha Nomo Nama Patulus Inujima Goarnada. Kita bangkit berdiri. Nasahat maha ende tatu jolona namet menaha nang agala balga dipuji Goarnada. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat yang pertama.
pada mejo holma hangoluahani halalas ni roha si apuli roha ni namar sahagi gogo ni debataki paluahon na porsea siana sajea. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 686, ayat yang kedua dan ketiga. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Berdiri. Allah denggani bahasami roh Tuhan oh Yesus parbadi aima roh haki dison kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 25 ayat yang kedua. Ale Jesus, sai matahon, sai ramoti maawon, asahot hapor seaon, di bagasan rohakon, sai paringgas marohaku, mangoloi di hatami, asa mawas di podamu, songon si Mariai. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 443, ayat yang pertama dan ketiga. Di ayat yang ketiga, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus napunaa songgop damena biar ulang hari pargogo ngolunai nasa dosaku nang sai doi tabarita dia Tuhan turasoni tuk manupahi karlo bida sasada Yesus binujima Kita bangkit. ibul maau Yesus diho sonang rohaku tarapundo mian dia
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta jemaat di gereja kita untuk minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020, yaitu buat Amang, Inang, dan anak-anak kami yang tertulis dalam daftar acara. Tuhan yang memberkati selalu di hari-hari yang akan datang. Yang kedua, ibadah minggu. Meskipun kegiatan peribadatan sudah boleh dilaksanakan di tempat ibadah dengan melakukan protokol kesehatan, namun ibadah minggu kita masih dilakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Hal ini kita lakukan mengingat daerah kita yakni Kota Banjarmasin dan sekitarnya masih zona merah dalam hal kasus penyebaran COVID-19. Kami Parhalado berharap semua jemaat gereja boleh memahami dan bersabar untuk hal itu demi kebaikan kita bersama. Yang ketiga, HKBP Borneo peduli dampak COVID-19. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Yang keempat, donasi yang masuk. Yang poin A, gereja menerima donasi berupa uang tunai senilai 250.000 dari NN. Atas donasinya, kami mengucapkan terima kasih. Poin B, gereja menerima donasi berupa beras Jawa ukuran 5 kilo sebanyak 4 bungkus dari Juli Lomo Simanjuntak. Atas donasinya kami ucapkan terima kasih. Poin C, gereja menerima sumbangan masker untuk keperluan di gereja kita sebanyak 10 kotak, masker bedah dengan jumlah 50 pieces per kotak, dan 20 lusin masker scuba atau kain dari keluarga Amang A. Simamora Inang Boru Hutapea atau Amang Arsel. Atas donasinya kami mengucapkan terima kasih. Warta keuangan di gereja kita dapat kita lihat di WA gereja.
Demikianlah warta di gereja kita. Tuhan memberkati. Kita dengarkan persembahan lagu vokal solo dari Yosepin Ciraboru Naibaho. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 160, ayat yang pertama dan yang kedua. Au dohot na sari pekon, o Jesus na di jolomon, onaing uluan nami, manapun hamion, saleleng hosanamion, sai pasu kami. Homa Raja si oloan pausoan si sukunon di patimu ale Tuhan. Sai pasu hami be pasiko pohal nami be pada maha pogoson horasi dohot dagingi saintuk mabain gogonai manahan diulaon. Tolong ganup hami asa hami makaposi rohami nasai marasi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang Inang, anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam ibadah virtual, dalam ibadah Minggu kita saat ini, mengingat kasus penyebaran COVID-19 di daerah kita masih meningkat setiap harinya. Semoga kita boleh bersabar dan tidak kehilangan sukacita meskipun kita beribadah di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, saya akan bacakan kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh bersama-sama mengikutinya. Beginilah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Amang Inang remaja Naposo Bulung, pasti semua orang mendambakan keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Semua orang menginginkan keluarganya hidup dalam ketentraman, kenyamanan, dan pasti keluarga itu penuh dengan damai sejahtera. Namun kita tahu tidak mudah untuk menjadi keluarga yang berbahagia karena di dalam keluarga tidak ada kata tamat ataupun lulus dalam berkeluarga, dalam menjalani kehidupan keluarga itu. Karena apa? Selalu
selalu dan selalu setiap saatnya belajar, terlebih mempelajari, mengerti akan pribadi yang satu dengan yang lainnya. Membangun keluarga yang bahagia tidak segampang seperti apa yang kita bayangkan ketika kita hendak menikah sebelumnya. Karena banyak dari kita semua, karakter yang sesungguhnya dari pasangan kita itu muncul ketika kita telah mengarungi bahtera rumah tangga di dalam perjalanannya. Tapi walaupun demikian bukan berarti kita tidak bisa untuk membangun atau menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini dan sesuai juga dengan topik minggu kita saat ini mengajarkan kita bagaimana membangun keluarga yang berbahagia, ya. Jadi orang Kristen, keluarga Kristen harusnya menjadi keluarga yang berbahagia. Paulus menjelaskan bahwa kita dapat membangun rumah tangga bahagia ketika kita melandaskan hidup rumah tangga, hidup keluarga kita dilandaskan dalam pondasi yang kokoh, yaitu dengan berlandaskan kepada Kristus yang tunduk kepada Bapa, dan bagaimana sikap Kristus yang juga begitu penuh dengan kasih terhadap mengasihi jemaat. Paulus menerangkan bagaimana sikap yang harus ditunjukkan setiap insan yang ada di dalam rumah tangga, yang ada di dalam keluarga, untuk meniru apa yang telah diperkatakan dan dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia menjelaskan untuk membangun keluarga yang bahagia, seorang suami, istri, ataupun anak-anak belajar dari karakter yang dimiliki oleh Kristus Tuhan kita. Kita buka di ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-18 dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Nas ini pertama sekali menyapa seorang istri agar tunduk kepada suami, ya. Bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami. Namun kita tahu sering sekali perkataan tunduk ini dipersoalkan, terlebih kepada pejuang-pejuang kesetaraan gender atau para kaum ekstremis perempuan, karena sering sekali mempersoalkan ayat ini. Dikatakan menurut mereka ayat ini memberikan kesempatan kepada suami ataupun laki-laki melakukan kesewenang-wenangan terhadap istri ataupun seorang perempuan. Tapi sebenarnya apakah demikian? Tidak. Perkataan tunduk, perkataan taat yang ditunjukkan kepada istri pada saat ini, yaitu belajar dari bagaimana ketundukan ataupun ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Kita tahu ya, ketundukan dan ketaatan Kristus kepada Allah Bapa itu nampak ketika dia mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Kisah ini boleh kita lihat ketundukan dan ketaatan Yesus, ya, bahkan ketika luar biasanya penderitaan yang hendak menghampiri dirinya, namun dia taat kepada perintah Bapa untuk tidak meninggalkan keadaan itu, tetapi tetap setia meskipun sakit, sebagai bentuk cara Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Ya, kita tahu Yesus menderita dalam karya penyelamatan manusia. Namun di Taman Getsemani itu dia berkata, "Tuhan, kalau boleh lalukanlah ya cawan ini dari kehidupanku." Tapi apa dikatakan? Biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Jadi mau dikatakan seorang istri tunduk, belajar dari ketaatan yang dilakukan oleh Kristus terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Dan ini semakin dilengkapi di kalimat penutup di ayat yang ke-18 ini, yaitu dikatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dengan kata lain, ketundukan istri
kepada suami bukan berarti suami berhak untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya kepada istri. Atau dengan kata lain, ada batasan ketundukan istri kepada suami. Batasannya adalah sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, istri tunduk kepada suami ketika suami mengatakan atau menyuruhnya untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, apa yang diperkatakan oleh kaum ekstremis perempuan yang selalu menyuarakan tentang kesetaraan gender, ayat ini memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk berbuat seenaknya kepada perempuan, itu tidak benar. Karena di dalam ayat ini dikatakan ada batasan ketundukan istri kepada suami, yaitu ketika suami melakukan atau memperkatakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa, apa yang dikehendaki oleh Kristus. Atau kalau perkataan seorang suami kepada istri adalah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka istri juga punya hak untuk menolak itu. Ketundukan seorang istri yang dikatakan dalam nas kita saat ini adalah ketundukan dalam apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan perkataan tunduk, perkataan patuh, perkataan taat ini berhubungan dengan kerendahan hati. Ya, kita semua orang Kristen harus diajarkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yaitu pribadi yang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lainnya, tetapi saling menghormati. Ketika kita disuruh tunduk, maka kita melihat bahwa kita tidak lebih tinggi, bukan berarti kita tidak lebih rendah dari dia. Nah, dengan demikian dikatakan, hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana para ibu, bagaimana para istri? Bersediakah engkau tunduk kepada suamimu? Maukah engkau taat kepada suamimu? Maukah engkau patuh kepada suamimu? Jawabnya harus bersedia, ya. Karena itulah yang telah diaturkan dalam Tuhan. Ingatlah, tunduk bukan berarti suami berhak untuk melakukan kesewenang-wenangan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi batasannya adalah si istri tunduk terhadap apa yang diperintahkan atau yang disuruh oleh suami, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi seorang istri harus bersedia tunduk dan taat kepada suaminya jika ingin membangun keluarga yang bahagia. Ketakutan saya, Amang Inang, akhir-akhir ini ada aja istri yang tidak lagi mau tunduk kepada suaminya. Mungkin karena dia bekerja, ya, atau mungkin dia memiliki pangkat yang lebih tinggi, atau mungkin dia memiliki gaji yang lebih besar daripada suaminya, ya, sehingga ya dia berhak melakukan apa aja, tidak tunduk kepada suaminya. Karena dia merasa, aku kok yang berjuang di rumah tangga ini. Tetapi harus kita ingat, ayat ke-18 dalam firman Tuhan saat ini bukan hanya ditujukan kepada istri yang tidak bekerja, tetapi ini juga ditujukan kepada istri yang memiliki pekerjaan, yang memiliki pangkat, atau bahkan yang memiliki gaji yang lebih besar daripada suaminya. Setinggi-tingginya jabatan, setinggi-tingginya penghasilan seorang istri, ia harus hormat dan taat kepada suaminya yang merupakan kepala keluarga, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, kepala jemaat. Dan ini boleh kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Jadi oleh karena ini pesan yang pertama yang mau dikatakan kepada istri, jangan pernah ada seorang istri yang bangga kalau ia boleh mengatur suaminya di halayak ramai. Ya, jangan pernah seorang istri bangga ketika dia boleh mengatur suaminya di halayak ramai. Jangan pernah ada seorang istri yang sangat senang jika ia boleh menyuruh-nyuruh suaminya di halayak ramai. Jangan pernah ada seorang istri yang merasa hebat jika ia berkata kepada temannya bahwa suaminya takut kepada ia, karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Allah. Untuk membangun keluarga yang berbahagia, ingatlah, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang berbahagia,
firman Tuhan juga mengingatkan bagaimana seharusnya sikap ataupun perilaku seorang suami terhadap istrinya. Jadi bukan hanya istri, ini juga kepada suami. Di ayat 19 dikatakan, mari kita lihat. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi ini semakin melengkapi dengan apa yang diperkatakan di ayat yang ke-18. Kalau ayat 18 si istri yang diingatkan, di ayat 19 pun demikian diingatkan kepada seorang suami. Suami itu harus mengasihi istrinya. Kalau tadi istri tunduk kepada suami, si suami harus mengasihi istrinya. Mengasihi itu sama seperti kasih Kristus yang mau berkorban, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan orang banyak. Demikian juga seorang suami yang mengasihi istri, dia mau memberikan dirinya, dia mau berkorban untuk keselamatan keluarganya, keselamatan istrinya. Ini berkaca dari bagaimana kesediaan Kristus yang mau berkorban bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan jemaat ataupun seluruh umat manusia. Seorang suami harus mau berkorban sebagai bentuk kasihnya kepada istrinya. Meskipun seorang istri memiliki kekurangan, ia tidak akan pernah memberitahukannya kepada orang lain, menceritakan istrinya tentang apa yang menjadi kekurangannya. Dan itu juga tidak menjadi alasan untuk mencari perempuan lainnya yang akan dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Kita boleh ingat Amang Inang ya, ini juga mengingatkan kita ketika kita di dalam prosesi ingin hendak menerima pemberkatan nikah. Pasti pernah dipertanyakan kepada kita di agenda pernikahan sebelum kita menerima pemberkatan tersebut dikatakan, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu untuk melakukan kehidupan yang kudus? Lalu dikatakan kemudian, bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Jadi di situ dituntut bagaimana seorang suami mengasihi, bahkan rela memberikan dirinya, rela mengorbankan dirinya, laho mangajuaju inatana, laho ya menolong istrinya. Dan pengorbanan itu, kasih itu juga merupakan bentuk kerendahan hati, yaitu tidak menganggap dirinya lebih tinggi. Meskipun dia sebagai kepala keluarga, bukan berarti dia bersikap semena-mena, tetapi dia kasih bahkan rela memberikan dirinya untuk kebaikan istri dan keluarganya, dan itu merupakan bentuk dari kerendahan hati. Dan ini semakin dilengkapi di kalimat penutup ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau kita mengasihi seseorang, tidak akan mungkin kita berbuat kasar kepada dia. Itu bullshit. Gak mungkin kau mencintai seseorang tapi kau menyakiti hatinya. Lewat hal ini jelas sekali ditunjukkan bahwa di dalam rumah tangga seorang suami tidak punya hak untuk melakukan kesewenang-wenangan. Seorang suami tidak punya hak untuk melakukan kekerasan. Seorang suami tidak punya hak untuk menindas istrinya. Tetapi dia harus mengasihi si istri yang menjadi pasangan hidupnya. Jadi dengan demikian terjadilah keseimbangan antara istri yang tunduk kepada suami dan suami mengasihi istrinya. Dan ini ditunjukkan dalam hubungan Kristus. Dalam Efesus 5 kita boleh nanti membacanya, ya, seorang istri tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Seorang suami harus mengasihi istrinya bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi untuk membangun keluarga yang berbahagia, untuk membangun rumah tangga yang baik, ingatlah ada sikap dan perilaku mementingkan satu yang lainnya. Ada perilaku sikap untuk merendahkan hati, yaitu tunduk kepada suami dan suami penuh kasih terhadap istrinya. Lebih lanjut dikatakan, untuk membangun keluarga yang berbahagia, di sini juga dijelaskan bagaimana relasi ataupun hubungan antara orang tua terhadap anak dan sebaliknya bagaimana anak terhadap orang tua. Dikatakan di ayat 20, mari kita baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan dalam hukum Taurat yang kelima,
jelas dikatakan ya bagaimana seharusnya sikap orang tua yang harus hormat dan taat kepada orang tua. Namun kalau kita lihat akhir-akhir ini ada juga anak-anak ya yang tidak lagi menghormati orang tuanya. Ini peringatan kepada anak-anak kami, remaja dan Aposo Bulung. Demikian juga status anak-anak yang telah menjadi orang tua ya. Ini nampak ketika orang tua memanggil anaknya, terkadang si anak ini pura-pura tidak mendengar ya. Paula Soibigi, nah, tuh emak disi. Atau mungkin ketika orang tuanya menyuruh si anak ini banyak alasan, dibuat-buatnya alasan. Atau bahkan terkadang orang tua masih satu kalimat berbicara, si anak ini udah marbete-bete. Ini adalah bukti bahwa anak itu tidak hormat lagi, tidak patuh lagi kepada orang tua ya. Terkadang terbesit dalam pemikiran, apa sebenarnya yang menyebabkan itu? Apalagi zaman ini, degradasi moral akhlak anak-anak kepada orang tua begitu luar biasa. Namun, jikalau itu pernah engkau lakukan kepada anak-anak kami, berubahlah, karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hormat dan patuhlah, dan bahkan ingat di titah yang kelima, itu mengandung berkat. Hormatilah ayah dan ibumu, maka lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi jangan main-main untuk tidak menghormati orang tua. Dan perkataan ini juga Amang Inang bukan hanya untuk anak-anak kita yang belum berumah tangga, tetapi ini juga kepada status yang dinamakan anak di tengah keluarga. Bisa saja seorang anak ini sudah menjadi orang tua, namun sering sekali ya ini juga menjadi perhatian banyak ketika orang tua kita sudah menjadi tua, renta, lemah, kurang pendengarannya, kurang penglihatannya. Ya kita seolah-olah berhak untuk memarahi dia. Ingatlah Amang Inang, ingatlah anak-anak kami. Ingatlah setiap status yang dikatakan anak dari keluarga, ya. Status anak yang diberikan oleh keluarga. Engkau menjadi hebat seperti ini, engkau menjadi sesuatu itu karena perjuangan orang tuamu. Jadi jangan pernah tidak menghormati orang tuamu. Jangan pernah tidak menghargai orang tuamu. Ketika dia lemah, ketika dia tua, ketika dia rentan, maka tunjukkanlah kasihmu sebagai bentuk ketaatanmu, kasihmu, hormatmu kepada orang tua. Jangan ketika orang tua kita kuat, sama kami lah mak, disinilah kau tinggal mak, sama kami lah tinggal. Tapi ketika orang tua itu sudah tua, rentan, lemah, bahkan sakit-sakit, di rumahmu lah ya dek, enggak lah bang, di rumahmu lah bang, ditolak di mana-mana di rumah anaknya. Betapa sedihnya orang tua. Dan ingatlah, suatu saat kita juga akan seperti itu. Jadi lakukanlah yang terbaik kepada orang tuamu, meskipun terkadang dia tua, lemah, renta, sakit, bahkan ke kamar mandi saja pun tidak boleh, sehingga kita benar dikasihi Tuhan. Dan sebaliknya, firman Tuhan saat ini juga mengingatkan bagaimana harusnya sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi bukan hanya bagaimana bagaimana anak bersikap kepada orang tua yang harus menghormati, yang harus menaati orang tuanya. Namun juga sebaliknya, bagaimana harusnya sikap dan perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Dikatakan di ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Perkataan kata bapak-bapak sebenarnya itu ditujukan kepada orang tua, bukan berarti bapak tetapi juga mama, ya. Karena bapak dan mama adalah satu kesatuan sebagai orang tua di dalam rumah tangga. Bukan hanya anak-anak yang diingatkan agar tidak menyakiti hati orang tuanya, tetapi juga firman Tuhan saat ini untuk menjadikan, untuk membangun keluarga yang berbahagia, diingatkan bagaimana orang tua juga tidak menyakiti hati anak-anaknya supaya jangan tawar hatinya. Tapi kita lihat Amang Inang ya, akhir-akhir ini pun di pemberitaan begitu banyak terjadi ya penyiksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya ya, intimidasi, bahkan ya banyak hal. Kita lihatlah pembunuhan anak kandung sendiri, terkadang miris untuk mendengar itu. Bagaimana lagi perjalanan kehidupan di dunia ini? Belum lagi tindakan provokasi terhadap anak atau memprovokasi antara anak dengan ibunya, sehingga si anak ini pun ya menjadi tawar hatinya. Kalau tawar dibilang hatinya, ya seolah-olah tidak ada lagi guna hati. Hati itu kan sebagai saringan untuk mana melakukan yang baik dan mana yang melakukan tidak baik. Tapi karena perbuatan seperti itu kita provokasi, kita intimidasi, akhirnya anak-anak itu tawar hatinya. Nah, itu diingatkan pada kita, orang tua tidak boleh menyakiti hati anak-anaknya. Ingatlah Amang Inang,
bahwa karakter seorang anak itu dibentuk dari tengah-tengah keluarga. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakternya itu tidak lepas dari bagaimana dia di tengah-tengah keluarganya. Jadi oleh karena itu, ketika karakter seorang anak itu tidak baik, perlu kita tinjau apa yang terjadi di dalam keluarga. Jangan salahkan gereja, jangan salahkan sekolah, kalau anak-anak kita tidak memiliki karakter yang baik. Tetapi mari selidiki terlebih dahulu bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Karena yang membentuk karakter anak pertama sekali itu adalah di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu dikatakan di sini, di ayat yang ke-21 ini, hai bapak-bapak, hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tetapi jauh lebih itu bukan hanya tidak menyakitinya, bagaimana kita mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dia sehingga dia memiliki karakter yang baik. Dan ingatlah, ketika kita hendak membawa anak-anak itu kepada baptisan kudus, kita juga diingatkan, bersediakah saudara untuk mengajari dia akan firman Tuhan sehingga dia mengerti apa itu firman Tuhan? Bersediakah saudara mengantarnya kepada persekutuan orang Kristen dan itu juga membentuk karakternya? Jadi bukan hanya tidak menyakiti anak-anak, orang tua juga terpanggil untuk mendidik agar anak memiliki karakter yang baik, karakter yang beriman, karakter yang diinginkan oleh Tuhan kita. Nah, lewat firman Tuhan kita saat ini, di sanalah dijelaskan bagaimana kita dapat mampu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh damai sejahtera. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya, anak-anak menghormati orang tuanya, taat dan patuh kepada orang tuanya tidak menyakiti hati anaknya, atau juga mengajari dia, membentuk dia agar memiliki karakter yang baik. Jadi jangan pernah bangga ketika engkau boleh melengkapi fasilitas anak-anakmu, itu tidak cukup, ya. Tapi bagaimana kita boleh memperhatikan dia, ya. Jangan ketika kita boleh mampu membelikan dia HP, membelikan apa, tapi kita tidak perhatian dengan dia, dengan mempertanyakan dia, dengan sentuhan yang boleh kita lakukan, maka itu juga akan mempengaruhi banyak. Bahkan fasilitas yang kita berikan bisa membuat dia menjadi tawar hatinya atau memiliki karakter yang tidak baik. Dan akhir-akhir ini Amang Inang, di tengah kemajuan komunikasi yang begitu canggih pada saat ini, namun komunikasi itu sering hilang di tengah-tengah keluarga, ya. Kita boleh perhatikan gambar ini, ya. Kita boleh perhatikan gambar ini. Ketika dulu, ya, pada dulu kita boleh hidup, ya, boleh saling berbagi, ya, yang berkumpul bersama, paling tidak makan bersama, saling bercerita, saling menanyakan kabar. Namun pada saat ini, ya, kita mungkin sama-sama makan, tetapi kita asik kepada dunia kita sendiri-sendiri. Ini bukan mempromosikan merek, ya, seperti ini kita tahu, ya, dalam gambar ini, tetapi juga kita boleh melihat, ya, inilah keadaan yang mungkin nyata pada saat ini. Sehingga sering sekali saya berpikir, ya, benarlah apa yang dikatakan orang. Terkadang kemajuan zaman ini, ya, bisa dikatakan komunikasi saat ini bisa mengatakan mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kita belajar dari sini, ya. Ini juga menjadi perhatian yang serius di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi lewat firman Tuhan saat ini, orang Kristen harus menjadi keluarga yang berbahagia ketika dia melandaskan kehidupan rumah tangganya, kehidupan keluarganya dengan karakter yang ditunjukkan oleh Kristus. Bagaimana ia tunduk kepada Allah Bapa, bagaimana ia mengasihi jemaatnya dengan memberikan nyawanya, dan bagaimana dia berlaku memberikan yang terbaik kepada setiap apa yang ada di sekitarnya dan tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lainnya, tetapi dia juga menunjukkan kerendahan hatinya untuk kebaikan bersama. Dengan demikian bolehlah terwujudkan keluarga yang berbahagia. Dan di samping semuanya itu, ketika ada waktu maka berkumpullah, berbagi ceritalah, saling menanya kabarlah, saling menanyakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan ketika jauh, komunikasikanlah bagaimana kehidupan mereka. Dan ingatlah, mari untuk setiap insan yang ada di dalam keluarga saat ini, baik itu istri, baik itu suami, baik anak-anak, belajar dari firman Tuhan ini. Ketika engkau posisi istri, apa yang harus kau lakukan? Bagaimana engkau terhadap suamimu?
Ketika engkau sebagai seorang suami, bagaimana engkau bersikap sebagai seorang suami kepada istri. Ketika engkau sebagai orang tua, bagaimana engkau bersikap kepada anak-anakmu. Ketika engkau sebagai anak, bagaimana harus bersikap terhadap orang tuamu. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dan kita semua boleh menjadi keluarga yang berbahagia. Para ibu menjadi istri yang terbaik yang tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami-suami, dia mengasihi istrinya bagaimana kasih Kristus kepada jemaatnya. Dan demikian juga anak-anak melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Karena dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau bukan juga tanpa bantuan dari orang tuanya. Dan orang tua harus tidak menyakiti hati anak-anaknya dan melakukan pendekatan yang lebih baik dan mendidik anak-anaknya sehingga dia memiliki karakter yang baik. Diberkati Tuhan kita semua amang inang, dijagai, disertai sehingga kita penuh dengan sukacita dan kita boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Amin, kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini juga Tuhan kami mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana seharusnya keluarga Kristen di dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya. Bagaimana seorang istri berlaku terhadap suaminya. Dia harus tunduk sebagaimana kami tunduk kepada Kristus kepala jemaat. Demikian juga seorang suami yang harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi kami dengan mengorbankan bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kami. Demikian juga anak-anak kami yang harus tunduk dan taat kepada orang tuanya dan juga orang tua harus mengasihi anak-anaknya dan tidak menyakiti hatinya atau bahkan mendidiknya menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah firman-Mu itu Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus itu ada bersama dengan kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan keluarga kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun keadaannya kepadamu kami serahkan Tuhan. Sehingga apa yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan saat ini bagaimanapun keadaan mereka, mereka tetap bersuka cita di dalam nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan hiburkan, yang berduka cita juga Tuhan hiburkan, yang dalam keadaan aktivitas sehari-hari Tuhan bantu turut serta dan campur tangan dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati gereja-Mu, berkati para pelayan-Mu, berkati pemerintah kami, demikian juga untuk situasi sulit yang kami hadapi, semoga itu berlalu ya Tuhan. Ampunkan kami dari kesalahan dan dosa, kami layak menerima berkat dan semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 159 ayat 2 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Martua amarap suri padana, sisa daro hamida Jesusi, narap marholon roha di Tuhana, marsauli hon hatuaoni, nasahatian asini rohana, halatna porsea sasude, ido di baina sidaha posana, manang beha parsoriana pe. Martuana sari pe pangajari di anak na asa tomburju, na somar pacohotan ganupari, tumangi ako na kaitutu, Tuhan Yesus asa sa ibana, masu sa sudenai. Di lehon asini rohana,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga kita semua tetap dijagai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan kita. Horas! Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
jalan